Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan kali ini kita masih bisa bersilaturahmi kembali di channel GDA Official. Salam persaudaraan dari saya untuk saudaraku semuanya dari Sabang sampai Merauke. Semoga apapun yang kita inginkan dan juga kita cita-citakan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya robbal alamin. Saudara-saudaraku, bagaimana kabarnya? Semoga kalian semua sehat walafiat ya. Allahu akbar. Aman ya, suara aman kan? Di sini saya ingin mencoba untuk menampilkan sebuah postingan video dari guru kita semua, Habibana Bahar bin Ali bin Smith. Aduh. Oh bukan, Abuya Al Habib Bahar bin Ali bin Smith itu. Ya, kita tampilkan dulu ya cuplikan videonya, nanti kita tanggapi bersama-sama. Ini dia. Sama seperti kemarin, saudara-saudara. Berkali-kali kita punya guru, Habib Rizik, saya, Habib Hanif, Habib Hussein, Habib Alwi. Dari dulu udah bilang, laskar setan, stop, jangan adu domba antara habaib kiai. Kalian mau percaya Habib boleh gak? Boleh. Tapi jangan bubarin pengajian. Jangan tolak-tolak habaib. Ini enggak, kiai udah sepuh, udah tua di Jawa, saya lihat dipaksa turun, saudara-saudara. Nah, enggak dengar nasihat. Akhirnya apa? Kejadian yang jadi nasihat. Kemarin di Pemalang waktu guru kita nggak makan juga nasihat. Akhirnya kemarin di Tangerang. Udah saya bilang, kan kalian duluan yang mau bikin penolakan. Saya tantang kalau nggak usah nolak-nolak, langsung aja adu satu lawan satu, langsung maju berhadap-hadapan. Polisi tentara nonton aja. Lihat siapa yang mati, kami atau laskar setan yang mati. Kalau mereka jadi jalan setan berani, masa kita dari jalan Allah mau takut? Udah jelas mereka telah merencanakan ada surat penolakan di grup WhatsApp, grup PWILS Banten. Ya. Jadi Habib Bahar ya, Habib. Lah, mulut gua justru terus terang aja ya, kalau manggil dia dan sebutan Habib itu gimana ya, kayak yang susah gitu loh. Kita sebut si Bahar aja lah ya, si Bahar. Si Bahar lagi nantangin laskar setan katanya. Ya karena si Bahar ini pemimpin laskar iblis itu. Gak boleh ketawa ya. Jadi si Bahar nantangin laskar setan, sedangkan si Bahar ini pemimpin laskar iblis gitu. Jadi laskar iblis mau diadu dengan laskar setan gitu ya. Kalau PWI itu bukan laskar setan, PWI itu Laskar Sabilillah ya. Sudah jelas namanya juga PWI, Perjuangan Wali Songo Indonesia, Laskar Sabilillah ya. Visi misinya apa PWILS itu? Kita semua tahu ya. Visi misi dari Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah salah satunya itu untuk mengkanter doktrin-doktrin sesat dari para Ba'alwi Yaman. Itu ya. Jadi untuk mengkanter. Dan kalau seandainya kalimat si Bahar ini mengatakan PWILS membubarkan pengajian yang mana yang dibubarkan, Bahar? Coba tunjukkan satu video aja yang katanya PWILS membubarkan pengajian yang mana yang dibubarkan? Tidak pernah Perjuangan Wali Songo Indonesia itu membubarkan pengajian. Terus kenapa katanya kok PWILS menolak Rizik Syihab waktu di Pemalang? Rizik Syihab itu bukan ngajari ngaji.
Tapi Rizik Syihab itu ngajari provokasi. Rizik Syihab itu bukan mengajarkan adab dan akhlak. Tapi Rizik Syihab itu mengajarkan doktrin sesat. Paham nggak? Tidak salah kalau kedatangannya di Pemalang kemarin ditolak. Termasuk ente termasuk ente, ya. Gua bilang, ente bilang katanya kalau berani duel 1 lawan 1 lah. Ente kemarin aja, waktu pada saat di Tangerang itu, ente kemarin, melakukan pengeroyokan kan, kepada salah satu anggota Banser kalau nggak salah itu. Ente melakukan pengeroyokan. Ente bilang katanya 1 lawan 1. Kenapa ente melakukan pengeroyokan? Udahlah, kalau penakut aja, kalau pengecut aja, nggak usah sok jadi jagoan, ya. Itu. Nih contoh gua nih contoh gua. Nggak pernah dikawal, tanpa pengawal, tanpa pengamanan, ya. Maju aja sendiri, nggak perlu dikawal, tanpa keroyokan. Kalau cuma sekedar cuap-cuap di medsos, udahlah, ya. Cuap-cuap di medsos, cuap-cuap di panggung, kayak yang betul aja ini orang. Padahal kan mana buktinya? Mana buktinya? Ngomong minta 1 lawan 1 diadu, tapi buktinya mana? Yang ada apa coba? Melakukan pengeroyokan, melakukan persekusi. Itu kan gerombolan-gerombolan kalian. Kalau kemarin yang kata lu itu kiai sepuh yang diturunkan oleh para perjuangan Wali Songo Indonesia itu, kenapa dia diturunkan? Itu karena bukan ceramah. Dia itu provokasi. Dia itu ngedoktrin. Bukan ceramah. Kalau ceramah itu mengajarkan adab, mengajarkan akhlak, mengajarkan ilmu. Itu baru ceramah. Kalau memprovokasi bukan ceramah namanya. Kalau mendoktrin bukan ceramah. Harusnya ente itu berpikir ke sana. Nah, jadi di sini disimpulkan, ya, antara Laskar Setan mau bertarung dengan Laskar Iblis itu, ya. Laskar Setan itu siapa? Ya gerombolan mereka, gerombolan si Bahar itu Laskar Setan, ya. Terus Laskar Iblis siapa? Ya si Bahar itu pemimpinnya. Kan si Bahar pernah ngaku sebagai cucu iblis katanya. Sosokan kali bilang katanya ngasih nasihat. Nasihat apa dari kau Tuhar? Apa nasihat darimu itu? Nasihatmu itu gak bermutu. Ngerti gak? Gak ada bagus-bagusnya nasihat dari kamu itu, ya. Kalau di sini gua nggak nantang, ke Sibar gua nggak nantang. Tapi kalau gua ditantang, nah, beda lagi urusan gitu. Gua nggak pernah nantang duluan orangnya, ya. Aduh, lucu, benar lucu ya, lucu asli. Masih ada orang yang pola pikirnya kayak gitu. Jadi pola pikir si Bar ini pola pikir kebalik, gitu ya. Jadi pola pikir Bar ini pola pikir kebalik, itu. Mengatakan katanya PWILS Perjuangan Wali Songo Indonesia itu, ya, dibilang apa sama si Bar? Dibilang dia PKI suka membubarkan pengajian. Yeay, unyil. Sejak kapan PWILS membubarkan pengajian? Nggak pernah. Nggak ada, tunjukkan satu video aja coba. Satu video aja yang katanya PWILS membubarkan pengajian. Nggak ada. Jangan kau samakan antara menolak Rizik Syihab dengan membubarkan pengajian. Nggak ada. Ya. PWILS pernah menolak Rizik Syihab datang ke Pemalang, betul. Karena apa? Rizik Syihab itu tidak mengajarkan adab, tidak mengajarkan akhlak, tidak mengajarkan ilmu. Yang dia ajarkan itu provokasi. Yang dia ajarkan itu doktrin sesat. Yang dia ajarkan itu menjelek-jelekan orang lain. Betul itu. Ditolak di Pemalang sama siapa? Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah.
nggak salah. Ditolak memang. Kayak di Tangerang, ya, ente ditolak di Tangerang, wajar. Karena ente nggak ngajarkan ilmu, karena ente nggak ngajarkan akhlak, ente nggak ngajarkan adab. Yang ente ajarkan itu apa? Provokasi, caci maki, ya, doktrin sesat ente mengajarkan. Wajar ente ditolak, nggak usah marah. Coba kalau ceramah ente itu mengajarkan adab, mengajarkan akhlak, mengajarkan ilmu, nggak akan mungkin ditolak. Termasuk ente tadi bilang katanya pengajian di Jawa Tengah, Kiai Sepuh diturunkan, wajar. Orang isinya provokasi semua. Makanya ente itu dengar ceramah itu secara full. Ini dengar ceramah cuma sepotong-sepotong. Gimana pula coba? Kalau ada provokasi dari si Bahar, teriak-teriak gak jelas, kalian gak usah kaget. Emang seperti itulah kelakuan gerombolan mereka. Itu, ya, seperti itu. Gerombolan mereka seperti itu. Kibinor-kibinor mereka juga seperti itu. Murid-murid mereka juga bakal seperti itu. Gak usah aneh. Itu, ya. Terus apakah PWILS itu laskar setan? Ya enggak lah. Agama Islam pertama kali datang ke Nusantara ini dibawa sama Wali Songo. PWI, Perjuangan Wali Songo Indonesia, di dalamnya itu ada anak cucu Wali Songo. Kebanyakan anak cucu Wali Songo gabung kepada PWILS. Udahlah, nggak usah yang aneh-aneh lah, punya pola pikir. Makanya kalau ada ustadz-ustadz atau kiai-kiai yang ada di Nusantara ini mengatakan katanya PWILS itu laskar iblis, apa PWILS itu laskar setan, justru yang mengatakan laskar iblis, laskar setan itulah gerombolannya mereka sebenarnya itu. Makanya jujur terus terang aja ya, gua terus terang aja. Kalau ada seorang ustadz, ya, atau orang tersebut ngakunya seorang abuya, ngakunya seorang kiai, ngakunya seorang syekh, ya, mengatakan katanya PWILS itu katanya laskar setan, terus aja gue ragu dengan gelar ustadznya, gue ragu dengan gelar kiainya, gue ragu dengan gelar abuyanya, gue ragu dengan gelar syekhnya, gue ragu justru. Kenapa gue ragu? Dia tahu nggak siapa yang membawa Islam ke Nusantara ini coba? Hah? Siapa yang membawa? Apa para Ba'al Yaman itu yang membawa Islam ke Nusantara? Hah? Mikirlah kalian itu, ya. Terus yang lucu lagi bilangnya kayak gini. Kalian tukang adu domba antara habaib dan juga kiai. Kalau kalian berani duel 1 lawan 1, diadu 1 lawan 1, polisi, TNI, silakan melihat saja. Yeay. Unyil. Minta TNI polisi suruh ngelihat aja. Waktu si Bahar ditantang sama Kore Ompong, ya, kalian inget gak ya? Si Bahar kan pernah ditantang sama si Kore Ompong, ya, suruh datang kemana? Ke Banten itu kalau nggak salah, ya kan? Tapi ternyata si Bahar dikawal sama polisi. Ngomong katanya mau diadu 1 lawan 1, tapi dikawal juga itu si Bahar. Yang alasan itu ini gak jelas itulah. Apapun yang keluar dari mulut si Bahar, gua terus terang secara pribadi gak percaya. Apalagi sampai ngomong si Bahar katanya diadu 1 lawan 1, gak percaya gua. Ya, gua gak percaya orangnya. Kenapa gua dikatakan gak percaya? Karena yang gua lihat selama ini, ya si Bahar itu dengan gerombolannya itu mainnya keroyokan. Nggak ada 1 lawan 1. Coba di mana? Lihat si Bahar 1 lawan 1 itu. Coba di mana? Hah? Ada nggak? Yang katanya si Bahar 1 lawan 1. Yang katanya pernah ngehajar, yang ngaku-ngaku Habib itu. Lu tahu nggak itu video itu ya rekannya si Bahar. Anak buah si Bahar yang rekamnya itu. Itu dikelilingi sama anak buah si Bahar itu. Yang ngajar siapa itu? Yang orang yang ngaku-ngaku Habib yang katanya itu, kata si Bahar itu kan? Yang orang mana itu? Yang dihajar sama dia, ditendangin itu. Itu dikelilingi sama anak buah si Bahar semua itu. Mau lawan juga takut juga pasti.
Aduh, Har, provokasimu itu loh. Nah, jadi seperti itu ya. Gak usah aneh gitu. Emang si Bar kayak gitu orangnya. Ya. Dia di Jawa Barat itu udah gak laku lagi. Di Jawa Barat udah gak laku. Aha, reject gerombolan para FPI, gerombolan HTI di Jawa Barat itu udah gak laku lagi. Jadi gak usah aneh. Kalau si Bahar, Rizik, si Hanif, dan yang lainnya itu kalau provokasinya di luar Jawa Barat udah gak usah aneh. Ya. Di Jawa Barat itu di kantor itu. Yang provokasi di kantor. Dan alhamdulillah kebanyakan kibinor-kibinor Jawa Barat ini udah pada sadar semua. Gua lihat para kibin-kibin yang ada di Jawa Barat itu udah pada sadar semua. Kalaupun ada acara FPI, itu yang datang paling berapa sih? Berapa ratus doang paling? Bisa dihitung lah. Bisa dihitung itu paling berapa ratus yang datang. Itu kalau di Jawa Barat ya. Kalau di Jawa Barat. Kalau di Palembang, udah gak laku itu yang kayak gitu. Kalau di Palembang, ya, di tempat gua itu, di Palembang, nggak laku itu. Habib itu di situ. Habib nggak laku di tempat gua di Palembang itu. Kalau di Jawa Barat, Kibin udah pada sadar. Yang tadinya cium tangan kiri kepada Habib, sekarang udah pada sadar. Udah kembali ke awal lagi. Oh, perjuangan Islam ke Jawa Barat ini dibawa sama Wali Songo. Dibawa sama Kanjeng Sinuhun Sunan Gunung Jati. Dibantu sama anak-anaknya. Gitu. Itu sama pamannya juga. Prabu Kian Santang atau yang disebut Sunan Rahmat Suci. Nah, jadi seperti itu. Jadi Jawa Barat itu diislamkan bukan oleh orang-orang Bali. Ya. Jawa Barat diislamkan bukan oleh gerombolan para Habib. Tapi Jawa Barat diislamkan oleh para sunan, oleh para wali songo. Ya. Itu yang mengislamkan Jawa Barat. Makanya nggak usah ngaku-ngaku katanya kakek kami berjuang untuk mengislamkan Jawa Barat sebelum kakek kalian datang ke Jawa Barat. Jawa Barat udah Islam. Tahu nggak? Jangan ngaku-ngaku kalian bajingan. Ya? Sebelum kakek kalian masuk ke Jawa Barat itu udah Islam. Kakek kalian itu datang ke Jawa Barat itu dibawa sama Belanda itu. Ya? Sebagai antek menir Belanda kakek kalian itu. Paham? Ngomong paling Islam. Ngomong katanya yang paling Islam. Tapi tidak pernah menghargai budaya Nusantara. Kalau ada orang mengaku ulama, kalau ada orang mengaku pendakwah, kalau ada orang mengaku sebagai juriyah Rasulullah, ya ajarkan adab, ajarkan akhlak, ajarkan ilmu seperti yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Jadi seperti itu. Bukan mengajarkan provokasi, bukan mengajarkan caci maki, bukan mengajarkan doktrin sesat. Ini kan yang gua lihat orang-orang seperti FPI, ya. Rata-rata yang diajarkan itu provokasi, caci maki, doktrin sesat, hina sana sini. Ujung-ujungnya apa? Berlindung di balik kalimat takbir. Masa iya sih kalau orang yang berpikir waras? Masa iya kalimat takbir coba dipakai provokasi? Pantes nggak coba? Untuk orang yang otaknya waras tapi ya. Kalau untuk kibinor-kibinor terserah. Ya. Karena salah satu syarat jadi kibin itu wajib tolol. Kalau nggak tolol nggak diterima jadi kibin itu. Ya. Untuk orang yang otaknya waras, coba. Untuk orang-orang yang otaknya waras, gua mau tanya. Kalau seandainya, ya, kalimat takbir dipakai provokasi, dipakai hina sana sini, dipakai hujat sana sini, dipakai caci maki sana sini, coba, dipakai doktrin sesat, boleh nggak? Itu untuk orang yang otaknya waras ini, gua nanya,
Nggak perlu gua nanya sama Kibinor nggak perlu, ya. Kibin nggak perlu gua tanya. Kalau Kibin udah jelas, jawabannya pasti boleh. Karena gimana juga, bosnya itu. Susah kalau udah otaknya jongos, otaknya budak itu susah. Nggak akan sadar-sadar sampai kiamat kurang setengah detik juga itu. Ya. Bang GDA terlalu frontal. Enggak, saya nggak frontal. Bang GDA terlalu keras. Enggak keras. Enggak keras. Gue nggak keras. Emang nada gue kayak gini. Ya. Jadi jangan bilang katanya GDA itu keras. Enggak, gue nggak keras gue. Gue lembek. Ya. Nggak keras gue. Nggak ada keras-kerasnya sama sekali. Masih kalah keras gue sama si Bahar. Masih kalah keras gue sama si Rijik. Nggak ada gue kerasnya sama sekali. Lembek gue. Nah, jadi kayak gitu ya. Terus yang lucu lagi katanya bilang, kalau PWI LS itu adalah Neo PKI. Ada yang bilang kayak gitu. Sejak kapan PWI LS itu disebut Neo PKI? Sejak kapan keturunan Wali Songo itu jadi seorang PKI? Coba gue mau tanya. Yang ada juga dari dulu yang jadi PKI itu kebanyakan dari golongan Balwi. Ya. Berkali-kali gua sudah ngasih tahu dari dulu yang jadi pemimpin-pemimpin PKI itu dari golongan Balwi. Bahkan di Yaman juga Partai Komunis Yaman juga dipimpin oleh orang-orang Balwi. Jadi kalian gak usah memutar balikan fakta kalian itu para bajingan. Jadi kayak gitu ya. Gak ada PWILS itu Neo PKI. Kata siapa? PWILS itu murni melindungi keabsahan, kesucian dan kemurnian nasab dari baginda Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Jadi jangan sampai ada orang yang dengan mudah mengucapkan, oh, anak itu keturunan Rasulullah, tapi adab dan akhlaknya tidak mencerminkan adab dan akhlak dari baginda Rasulullah SAW. Makanya dikanter sama PWLS itu. Kalau gerombolan FPI nggak suka ya wajar. Itu ya, wajar. Kenapa gua katakan wajar? Para FPI nggak suka dengan PWLS wajar. Karena beda pemahamannya beda. PWLS meneruskan perjuangan Wali Songo. Kalau FPI kan ingin mencoba untuk merubah Pancasila menjadi khilafah. Jadi pengen negara itu Islam semua. Semudah itu nyil. Kalau seandainya NKRI mau dibikin khilafah, bisa perang saudara di sini. Paham nggak kalian? Udah jelas dari Sabang sampai Merauke juga berbeda agama, berbeda keyakinan, berbeda adat istiadat, berbeda budaya, berbeda kesenian, berbeda bahasa. Dengan enaknya kalian mau bilang katanya NKRI bersyariah, palak bapak kau. Nggak bisa dengan mudah seperti itu. Tetap Pancasila kita. Ya. Nggak bisa. Mau diganti sama khilafah itu nggak bisa. Pancasila tetap itu. Pancasila. Jadi seperti itu. Nah, jadi di sini mau gua tegaskan ya. Sekali lagi kita balik lagi kepada si Bahar. Si Bahar tadi bilang, katanya apa? Kata si Bahar tadi, Laskar Setan kalau berani lawan gerombolan mereka. Jadi Laskar Setan mau ditantang sama Laskar Iblis. Itu. Sebenarnya Laskar Setan itu ya gerombolan si Bahar, Laskar Iblis juga sebenarnya ya gerombolan si Bahar. Jadi si Bahar mengadu domba antara gerombolannya sendiri gitu, ya. Nah, jadi nggak usah panik. Jadi rombongan PWLS ini nggak usah tersinggung. Dengan ceramah si Bahar nggak usah tersinggung, ngapain tersinggung? Ya. Kalau ada yang mengatakan katanya PWLS itu Laskar Iblis, atau ada yang mengatakan katanya PWLS itu Laskar Setan, sebenarnya yang mengatakan itulah setan dan iblis yang sejati. Siapapun orangnya. Jadi kayak gitu.
Itu kata siapa? Kata GDA. GDA yang bertanggung jawab, ya. Jadi nggak usah tersinggung kalau seandainya ada kiai atau seandainya ada ustadz yang bilang katanya PWLS itu laskar setan, terus katanya PWLS itu laskar iblis, gak tersinggung kalian. Biarin aja itu orang mau ngomong apapun itu biarin. Suka-suka moncong mereka aja. Yang penting PWLS itu tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan visi misinya. Ya. Salah satu visi misi dari PWLS itu apa? Menjaga kesucian dan kemurnian nasab dari baginda Rasulullah SAW. Udah kayak gitu aja. Sama mengkanter doktrin-doktrin sesat itu dari para balui-balui Yaman itu. Supaya rakyat Indonesia cerdas, rakyat Indonesia pintar, rakyat Indonesia nggak mudah dibodohi lagi. Apalagi kena doktrin lagi. Udah segitu cukup. Nggak usah mementingkan omongan-omongan yang nggak jelas. Ya. Penting ikuti ajaran dari para wali songo. Beres. Ya kan? Oh di sini katanya Bang GDA katanya ngebela PWLS. Ya jelas lah gua ngebela PWLS. Orang gua pecinta wali songo kok. Gua cinta sama wali songo. Ya, wajar gua bela PWLS. Gua juga bukan FPI. Gua bukan HTI. Ya. Kalau gua bela PWLS wajar. Karena di dalam PWLS itu kebanyakan anak cucu wali songo. Wajar gua bela. Makanya lucu kalau seandainya ada yang bilang PWLS Neo PKI lah. Itu yang di dalamnya kebanyakan para kiai-kiai yang ada di Nusantara itu. Kiai-kiai sepuh di PWLS itu. Gimana ceritanya bisa dikatakan katanya Neo PKI? Nggak mikir orang-orang Balwi ini. Jangan kalian PKI teriak PKI. Kalian itu PKI tapi teriak PKI, lucu kalian ini. Jadi seperti itu ya. Nggak usah panjang lebar lah. Yang jelas satu. Untuk PWLS, Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah, ya. Lanjutkan perjuangan kalian. Ya, lanjutkan perjuangan kalian itu. Nggak usah takut dengan ucapan Sibar, nggak usah takut dengan ucapan Rizik Syihab itu. Ya. Mereka itu hanya cuap-cuap, mereka itu hanya sekedar congor. Nggak usah takut dengan ucapan mereka itu. Ya. Kibin-kibin mereka aja yang masih mau dibegoin itu, yang masih mau dibodohin. Udah nggak usah takut untuk PWLS. Lanjutkan perjuangan kalian itu. Ya. Nah, itu pesan dari saya. Nah, gua di sini cuma bisa ngedukung kepada perjuangan Wali Songo Indonesia karena gua salah satu pecinta Wali Songo. Ya. Mengikuti ajaran dari Wali Songo dari dulu. Makanya gue sampai sekarang mencintai budaya leluhur Nusantara karena itu salah satu ajaran Wali Songo. Tidak pernah membeda-bedakan, ya, tidak pernah membeda-bedakan suku Jawa, tidak pernah membeda-bedakan suku Sunda, tidak pernah membeda-bedakan suku Kalimantan, tidak pernah membeda-bedakan suku Palembang, nggak pernah. Itu ajaran Wali Songo. Semua budaya yang ada di Nusantara wajib untuk kita cintai. Itu ajaran Wali Songo. Ya, makanya gua cinta sama Wali Songo. Wajar kalau gua bela perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah. Jadi seperti itu ya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.